Pak Ustadz, kalau memaafkan dan saling memaafkan itu apa termasuk sedekah itu, Pak Ustadz? Ya, kalau itu kebaikan ya, istilahnya bukan sedekah dalam arti, kalau yang itu bisa dikatakan sedekah itu kalau benar-benar paham kemudian mau memaafkan. Jadi seperti itu, mamanya kamu pernah dipinjemin uang sama seseorang, mamanya Pak D, mamanya gitu. Saya pinjam uang nih 15 juta, besok saya kembaliin. Padahal itu sekian tahun dulu, sampai sekarang tidak dikembalikan. Nah, kamu kemudian ingat, nah kemudian kamu maafkan gitu. Kamu maafkan dan kamu ikhlaskan. Nah, itu jadi sedekah di titik itu. Ada unsur materi ya. Ada unsur ikrar juga ya. Ada unsur ikrar juga seperti itu. Jadi sama kalau mamanya dulu kamu beli rumah untuk seseorang nih. Kemudian sebenarnya kamu mau nolong karena orang itu mau bayar hutang ke kamu, tapi di tengah hutang, di tengah-tengah perjalanan ini dia nggak mampu. Nah, kamu ikhlaskan. Nah, kamu cerita gimana mau ikhlas ya Ustaz. Terus itu rumahnya itu 250 juta Ustaz kan gitu. Dia udah bayar berapa? Dia baru bayar sekitar 25 juta. Umpama atau dia baru bayar 15 juta mamanya. Terserah kamu, itu kan urusanmu sama Allah kan gitu aja. Nah, disinilah yang namanya bersedekah benar. Jadi seorang Islam itu tahu kalau yang dia berhutang tidak mampu, dia paham, mengerti, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa, ikhlaskan. Nah, kalau udah diikhlaskan, kemudian orang yang punya hutang itu lagi naik ekonominya, kayak kita tagih lagi nggak tuh Ustaz? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kamu hitung-hitungan lagi sebenarnya. Oke. Itu hitung-hitungan lagi namanya, sehingga lah rugi saya loh. Padahal pada saat dia lepas itu dia niatnya hanya karena Allah. Walaupun dia baru di hati kan, nggak langsung ijab kabul sama orang hutang kan? Sama. Namanya bersumpah itu karena Allah. Udah ikrar di hati. Iya, ikrar di hati, sumpah itu karena Allah aja. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau sudah seperti itu ya sudah ikhlas. Nanti kalau dia bilang, oh ini tak bayar ini, aku sudah mengikhlaskan. Dulu waktu kamu bertahun-tahun itu nggak bisa, saya sudah mengikhlaskan. Enggak, ini karena ini utang, enggak. Dengan bukan berat hati, dengan ikhlas dia harus berbicara. Enggak, saya sudah ikrarkan kepada Allah Ta'ala. Banyak loh, dulu utangku itu 250 juta, aku sudah ikhlaskan. Silahkan, monggo terserah. Dan aku udah lupakan. Dan aku masih ingat. Ya, masih ingat, nggak mungkin lupa. Itu mah. Lupa itu kan klise. Kan seperti itu. Jadi insya Allah hal tersebut harus dijaga, sehingga kalau memang berikrar ya harus dipenuhi kan, seperti itu. Jangan buat main-main, sehingga itu ketaatan kita pada Allah Ta'ala tidak goyah. Nah, di bulan puasa ini yang umum terjadi nih Ustaz, memberi makan orang yang puasa Ustaz, bersedekah gitu. Kemudian yang pahalanya orang yang memberi makan itu seperti orang yang sedang berpuasa itu. Tapi ada lagi yang agak beda nih redaksinya Ustaz. Memberi makan orang yang berpuasa, nanti pahalanya seperti orang yang dikasih makan itu puasanya. Nah, kalau orang yang puasanya amburadul gitu, kita kasih makan, dapat pahalanya amburadul juga dong Ustaz? Enggak seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa? Iya, sebenarnya itu kan pahalanya seperti orang yang berpuasa. Umum. Bukan individu ya? Bukan individu sih, gitu. Jadi pahalanya seperti itu. Jadi tidak dengan kalimat redaksionalnya seperti itu, enggak. Dia tetap akan mendapatkan pahala sama seperti orang berpuasa. Yang baik. Yang baik, iya. Jadi kalau umpamanya saya nih, umpamanya saya mau mengeluarkan zakat mal nih, haji terima.
ini saya kelola nih Ustaz, mau saya berikan ke sono yatim piatu sono, jumlahnya berapa umpamanya saya ngasih, jumlahnya itu sekitar umpamanya 100 juta nih, lah keder juga nih Haji nih. Nah, di titik ini Haji mulai berpikir bahwa saya kan boleh mengambil sebagian untuk amil. Nah, amil ini kan bukan kalau Haji sebagai amil, bukan. Amil itu kan mengelola sebenarnya. Banyak berarti Pak Ustaz. Banyak. Lah ini kan hanya ini kan hanya amanah. Amanah dalam bentuk bukan amil. Jadi amanah yang saya sebenarnya awalnya hanya cuma saya mau ngeluarin zakat, mal ini kemana ya? Saya Ustadz, saya taruh di yatim piatu ini. Itu kan jelas. Di titik itu nggak tahunya 100 juta. Nah, tergoda. Pada saat saya niat memberikan kepada Haji itu memang niat saya untuk yatim piatu itu. Pada saat dipakai dan habis oleh Haji, pahala saya tetap untuk yatim piatu. Untuk Haji tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Bisa terbalik jadi yatim piatu jadi. Iya. Istilahnya kalau udah memberi udah dapat pahalanya. Oh gitu. Kalau yang mengelola ditanya lagi tanggung jawabannya gitu kan. Iya. Nah, sama bagi orang-orang yang sebagai koruptor nih. Dia harus berpikir, dia biasanya kan mau juga sedekah, mau juga bayar zakat, mau juga untuk umroh, mau juga untuk haji. Ini uang yang mana nih mau diambil nih? Sementara udah campur baur ya. Ya, nah disitulah kesalahannya. Dia nggak akan dapat nggak akan dapat sama sekali walaupun dia bersedekah, karena yang dipakai adalah uang korupsi. Orang yang bersedekah, yang contohnya koruptor lah, besar, ke masjid besar, ke yatim besar-besar, dia kan keuntungan di dunianya itu dipandang Ustaz. Orang dermawan, orang baik, orang diangkatlah. Sementara orang yang lillahi ta'ala tuh banyak kan orang nggak ada ngerti gitu, sehingga dia tidak dapat pujian, tidak dapat kebanggaan dari orang-orang yang lain. Itu gimana tuh faktor di masyarakat Ustaz? Nggak perlu dipikirin ya. Kalau dia itu memberikan hartanya itu besar, tidak ada masalah. Di mata masyarakat dia dipandang, tidak ada masalah. Ini kan dunia, jadi yang melihat itu mata manusia. Kalau yang namanya dia bersedekah seperti itu, dia dibangga-banggain orang, tidak ada masalah. Oh banyak kok koruptor yang habis dibangga-banggain masyarakat sekitarnya, ketangkep sama KPK. Nah, itu mah tetangga saya juga ada, dibangga-banggain nyumbang banyak segala macam, ketangkep. Korupsi. Kan begitu. Ada orang yang sembunyi-sembunyi, dia nggak bangga-banggain, ketangkep juga. Bensin dioplos kan gitu. Iya. Kan dioplos itu. Berarti juga Ustaz, orang yang sedekahnya sembunyi dalam artian tidak diketahui orang, sebenarnya imannya juga udah cukup tinggi Ustaz ya, sehingga tidak lagi perlu memerlukan puji-pujian, tidak membutuhkan pujian-pujian. Kalau mamanya dia itu istilahnya itu di apa namanya, oh kamu kok sering begini, dia nunduk aja. Nunduk, tapi di lisannya berucap walillahilham. Jadi yang diagungkan itu hanya Allah. Jadi dia tahu, dia hanya nunduk walillahilham, dan dia faham betul. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi kalau bersedekah jangan hanya di bulan Ramadan saja, walaupun boleh, tetapi di bulan-bulan di luar bulan Ramadan bersedekahlah karena Allah Ta'ala. Jangan mencari pahala, karena Allah itu insya Allah amat mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada hanya pengen pahala biasa. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.